Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Putri Amelia dari kelas F, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang mekanisme artikulasi. Artikulasi diambil dari istilah articulation, yakni pengucapan bunyi bahasa yang polanya sesuai standar, sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Selain itu, artikulasi juga dimaknai sebagai gerakan otot saat berbicara, termasuk saat mengucapkan huruf vokal A, I, U, E, dan pola-pola bunyian lainnya. Dari huruf A sampai Z, bahasa Indonesia memiliki polanya sendiri. Begitu juga saat mengucapkan bunyian yang tersambung dan menjadi rangkaian kalimat yang bermakna dan dipahami oleh orang lain. Bunyi yang dihasilkan saat berbicara ditentukan oleh cara kita berartikulasi. Tentunya, hal tersebut tidak lepas juga dari peran artikulator aktif, yaitu bibir bawah, ujung lidah, dan daun lidah, serta artikulator pasif, yaitu gigi atas, ceruk gigi, dan langit-langit keras. Terdapat 7 jenis cara berartikulasi yang ditentukan oleh hambatannya masing-masing, yaitu yang pertama, letupan. Bunyi letupan diartikulasikan oleh artikulator aktif yang menghambat seluruh aliran udara dan melepaskannya dengan letupan sehingga menghasilkan bunyi P, B, T, D, dan K. Yang kedua, geseran. Pada jenis artikulasi ini, sebagian aliran udara mengalami penghambatan. Artikulator aktif dan pasif membentuk celah sempit, sehingga udara yang mengalir dan memproduksi bunyi S dan Z. Yang ketiga, paduan. Berkat kombinasi antara artikulasi letupan dan artikulasi geseran, bunyi paduan dapat terwujud, yakni bunyi C dan J. Yang keempat adalah sengau. Artikulasi nasal memungkinkan artikulator untuk menghambat aliran udara pada rongga mulut dan melepaskannya melalui rongga hidung. Bunyi sengau mencakup bunyi M dan N. Yang kelima, yaitu getaran. Artikulator aktif yang bersentuhan dengan artikulator pasif secara beruntun dapat menciptakan bunyi getaran seperti bunyi R. Yang keenam, sampingan. Bunyi sampingan tercipta karena aliran udara terhambat di tengah dan dikeluarkan melalui pinggir lidah. Bunyi yang terhasilkan adalah bunyi L. Yang ketujuh, hampiran. Artikulasi hampiran mempersempit aliran udara di rongga mulut tanpa menghasilkan geseran. Artikulator aktif kemudian bergerak ke arah artikulator pasif dan menjauh kembali ketika udara mengalir keluar. Bunyi yang dihasilkan dari artikulasi ini yaitu W dan J. Selain itu, bebunyian tersebut turut pula dipengaruhi oleh tempat berlangsungnya artikulasi, yaitu yang pertama, bilabial. Artikulasi yang dilakukan oleh bibir bawah dan bibir atas sehingga menghasilkan bunyi B, P, M, dan W. Yang kedua, yaitu labiodental. Artikulasi yang dilakukan oleh bibir bawah dan gigi atas sehingga menghasilkan bunyi F dan V. Yang ketiga, apicodental. Artikulasi yang dilakukan oleh ujung lidah dan gigi atas. Contoh bunyi yang dihasilkan yaitu T dan D. Yang keempat, apicoalveolar. Artikulasi yang dilakukan oleh ujung lidah dan ceruk gigi atas sehingga menghasilkan bunyi D dan R. Yang kelima, laminopalatal, yaitu artikulasi yang dilakukan oleh daun lidah dan langit-langit keras. Contoh bunyinya yaitu N. Yang keenam, laminoalveolar, yaitu artikulasi yang dilakukan oleh daun lidah dan ceruk gigi atas, sehingga menghasilkan bunyi N. Yang ketujuh, dorsovelar, artikulasi yang dilakukan oleh pangkal lidah dan langit-langit lunak, sehingga menghasilkan bunyi K, G, dan N. Yang kedelapan, glotal, artikulasi yang ditentukan oleh celah pada pita suara. Contoh bunyi yang dihasilkan yaitu pada kata taat. Melalui penjelasan tadi, maka dapat dimaknai bahwa bunyi-bunyian, kalimat, dan suku kata dapat terbentuk karena artikulasi. Namun, dalam proses artikulasi pun terdapat gangguan, misalnya saja kesulitan untuk mengucapkan atau menirukan bunyi, kalimat, dan suku kata.
Gangguan tersebut mengakibatkan seseorang menjadi sulit dipahami pengucapannya. Secara umum, karakteristik gangguan artikulasi yaitu seperti pengucapan suara yang diungkapkan dengan tidak sempurna, tidak tepat, dan tidak konsisten. Yang kedua, gangguan artikulasi dialami oleh 60% sampai 80% dari jumlah total orang-orang yang alami gangguan bicara. Yang ketiga, gangguan artikulasi biasanya sulit mengucapkan huruf konsonan seperti S, K, L, dan R. Yang keempat yaitu pola yang sering muncul karena gangguan artikulasi adalah pola ucapan bayi atau baby talk, lip sync atau pelat yang sulit mengartikulasikan konsonan, dan ketidakmampuan lidah mengucapkan huruf-huruf tertentu. Jika seseorang mengalami gangguan artikulasi dan ingin memperbaikinya, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan. Berdasarkan buku yang berjudul Sukses Berprestasi, karya Feli Sulinta, cara melatih artikulasi seperti berikut. Yang pertama, fokus dengan kelancaran. Sebagian menganggap bahwa bicara terus-menerus tanpa henti merupakan salah satu kemampuan presentasi yang baik. Namun, kelancaran yang diwujudkan sebaiknya memperhatikan ketenangan, tidak panik, dan mengucapkan kalimat secara jelas dan keras. Untuk melatih kelancaran, biasakan diri untuk membaca dengan suara lantang dan ditandai kata-kata baru untuk menambah kosakata. Yang kedua, yaitu volume suara. Cara melatih artikulasi ini yaitu dengan memperhatikan volume suara. Setidaknya, volume suara harus lebih tinggi ketika meminta perhatian audiens dan adanya gangguan bising. Yang ketiga, penempatan jeda yang tepat. Dengan adanya kalimat jeda, penyampaian kalimat menjadi lebih mudah dipahami dan terdiri dari beberapa jenis, yaitu jeda karena adanya tanda baca, jeda karena mengalihkan gagasan, dengan jeda untuk meminta pendapat. Yang keempat, tekanan arti. Tekanan arti memiliki dampak yang cukup bagi para audiens. Tekanan arti meliputi perpaduan gaya berbicara, mengatur volume suara, dan menambahkan bahasa tubuh hingga ekspresi. Yang kelima, pilihan kata. Melatih artikulasi selanjutnya yaitu mengasah kemampuan untuk memilih kata, upaya untuk menggunakan kata dan kalimat yang sopan dan bermartabat. Yang keenam, bersikap wajar. Tidak hanya pengucapan yang harus diperhatikan, namun artikulasi juga berkaitan dengan gaya bahasa tubuh seseorang saat berbicara di depan orang banyak. Jika tidak, maka seseorang dengan mudah terhalang fokus dan mengalami gugup. Sebagai upaya pencegahan, pastikan untuk berbicara dengan sopan, memilih kata yang tepat, hingga menghindari kebiasaan buruk mengucapkan kata yang sembarangan. Jadi, artikulasi adalah solusi yang tepat bagi Anda yang ingin belajar berbicara dengan baik, tenang, dan jelas. Kemampuan menggunakan artikulasi yang baik sangat dibutuhkan terlebih saat berbicara di depan orang banyak. Tidak hanya pengucapan, namun bahasa tubuh dan ketenangan juga harus diperhatikan. Itulah tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.